Halo teman-teman semua, selamat datang di ruang podcast kami. Pada kali ini kami akan membahas tentang topik yang sangat krusial di era digital saat ini. Yaitu apa? Yaitu adalah perundungan siber atau cyberbullying. Kami sebagai moderator, nama saya Nanda Syifa Harunisa. Nama saya Gesa Nur Azizah. Nah, jadi topik ini bukan sekedar topik biasa nih, tapi bermulai dari keprihatinan kita terhadap fenomena nirempati digital yang belakangan ini sangat terasa terutama di lingkungan kampus. Oke, saat ini kami sudah bersama narasumber kami, yaitu... Halo, nama saya Muhammad Ahdan Fabian. Saya Lintar Rabi Putra. Oke, apa kabar nih kalian berdua nih? Alhamdulillah baik, senang bisa datang ke sini untuk berbagi perspektif. Kabar baik juga untuk kami ya. Sama saya kabar baik juga. Semoga diskusi kali ini membawa kita memberikan kita manfaat edukasi yang baik ke mahasiswa dan teman-teman sekalian. Amin. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita juga harus mengakui nih bahwa pemicu utama diskusi ini tuh adalah dari sebuah peristiwa tragis yang menimpa mendiang Timothy Anugrah Saputra di bulan Oktober 2025 lalu. Nah, bisa diceritain nggak nih Lintar latar belakangnya dari kasus ini? Biar saya yang jelasin ya. Iya, Akdan ya. Seperti yang kalian tahu ya, banyak banget beritanya gitu tentang beliau ini. Seseorang mahasiswa di kampus di Universitas Udayana di Bali yang mengakhiri hidupnya karena perundungan cyber sama kekerasan verbal juga. Terus dugaan perundungan ini sangat viral lah di dunia maya, seperti yang kalian lihat banyak banget beritanya. Terus setelah itu kan orang tua dari beliau ini almarhum sempat ngelaporin ke polisi. Nah setelah itu jadi terungkap lah bahwa katanya setelah beliau meninggal pun masih ada perundungan-perundungan di grup WhatsApp yang kalian tahu tuh tersebar kan pasti screenshot-screenshotannya. Kalau kalian pasti tahu lah banyak dibahas di olok-olok bahkan padahal orangnya udah nggak ada. Oke. Nah, hal tersebut tuh termasuk ke dalam nirempati digital gak sih? Nah, nirempati digital ini tuh ternyata sangat berpengaruh gitu. Kalau misal kita sudah melihat nih ya di media digital misalnya, ada seseorang yang sedang mencurahkan isi hatinya, terus tiba-tiba mungkin ada netizen yang sirik. Nah, dia itu meninggalkan komentar jahat atau komentar yang tidak memvalidasi kesedihan si pengirim, si sender ini. Nah, itu disebut nirempati digital. Nah, ada tambahan gak nih tentang nirempati digital? Menurut saya, ada kesenjangan besar antara dunia nyata sama dunia maya. Banyak orang merasa bebas di balik layar ponsel sehingga lupa bahwa di balik akun yang mereka serang, ada manusia yang memiliki perasaan yang nyata. Dan berdasarkan data yang kita kumpulkan juga, pelaku perundungan ini bahkan melibatkan oknum dari organisasi BEM dan himpunan ya. Ini tuh juga menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan emosional digital. Nah, bener banget tuh. Kan harusnya kan yang join organisasi tuh kan orang yang kompeten ya istilahnya ya. Kalau semisal dia melakukan hal seperti itu, seperti cyberbullying ini, kayak kurang etika aja gak sih? Dilihatnya tuh kayak bisa-bisa menjelekkan nama organisasi. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita ngebangun etika empati digital yang baik agar kasus seperti ini tuh nggak terulang kembali gitu, gimana ya? Kalau menurut saya sendiri sih kita harus mulai menerapkan keselaraan moral. Artinya sebelum mengetik komentar atau mengirim pesan ke sosial media atau dimanapun itu, pikirin dulu dampak emosionalnya, apakah menyakiti orang lain atau gimana, apakah ini valid. Jangan sampai kalian nyebarin hoax juga, itu malah memperparah keadaan. Terus kita harus, yang paling penting nih, kita harus memutus rantai perundungan
dengan menjadi orang pertama yang memberikan motivasi, bukan provokasi. Iya, selain itu penting untuk melakukan verifikasi informasi. Jangan mudah ikut-ikutan menghujat sesuatu yang viral karena Contoh. unggahan viral seringkali mencerminkan kebenaran utuh. Dan kalau misalkan bagi mereka yang menjadi korban tuh apa sih langkah praktis yang bisa diambil? Jangan dipendam sendiri, cari bantuan secepat mungkin kepada orang yang terdekat atau yang mudah dipercaya supaya masalah ini bisa terasa dengan aman gitu. Kampus juga bisa jadi tempat yang aman bagi kesehatan mental mahasiswa. Makanya jangan lupa lapor. Oh, gitu ya. Jangan dipendam sendiri pokoknya. Nah, contohnya tuh kayak misal kalau kita ngerasa kita dibully, kita tuh nggak boleh bukan ngerasain ya, kita kayak harus men-sharing rasa sakit kita tuh kepada orang lain supaya kesehatan mental kita tuh tetap terjaga. Sebenarnya orang yang bisa dipercaya tuh misal kayak sahabat, guru, atau dosen yang ada di lingkungan kampus atau sekolah atau lingkungan rumah yang bisa memvalidasi emosi kita dan bisa mendukung kita secara mental dan dukungan yang real gitu. Oke, jadi diskusi kita pada kali ini itu menyasar pada pelajar, pengguna media sosial, dan masyarakat umum. Apa pesan-pesan untuk mereka dari kalian berdua nih sebagai narasumber? Kalau menurut saya untuk teman-teman pelajar, gunakanlah media sosial sebijak-bijaknya. Ingat perbuatan kalian tuh bisa bikin orang sakit hati kalau kalian mempergunakan media sosial dengan tidak baik. Misalnya menghujat orang atau menyebarkan video-video hoax, berita-berita hoax. Pokoknya ingat konsekuensinya sendiri aja dah. Bisa nyakitin orang lain atau bisa nyakitin diri kita sendiri. Gunain media sosial dengan bijak. Kalau menurut Lintar sendiri gimana? Dan untuk masyarakat umum, mari saling mengingatkan. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang edukasi, bukan ruang eksekusi. Oke, jadi kesimpulannya adalah cyberbullying di lingkungan ngops itu bisa berdampak tragis ya. Betul banget. Bahkan sampai bisa kehilangan nyawa. Nah, edukasi mengenai bahaya perundungan dan pentingnya empati adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Berarti emang cyberbullying itu benar-benar bahaya banget ya, bisa dialami oleh semua orang. Semua orang bisa jadi korban maupun pelaku. Terima kasih kepada Ahdan dan Lintar sudah berbagi perspektifnya pada podcast kali ini tentang cyberbullying. Semoga podcast ini tuh bisa bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih terkait materi ini untuk kalian semua, para pelajar, pengguna media sosial, dan masyarakat di seluruh penjuru negeri ini. Oke, saya sebagai moderator Nanda Syifa Khaironisa dan Giesa Nur Aziza, kami pamit undur diri. Thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih. End of flashback. Halo, selamat pagi. Ini mau diganti. Ini kayak ini banget.